Suatu hari ada badai dan hujan yang lebat dan setelah itu Azurina hilang. Ciao ragazzi, come state? Semoga sehat selalu ya. Welcome back to our YouTube channel with me, Nindi. Guys, kalian kebayang gak sih kalau sesuatu yang buruk menimpa seorang anak kecil, itu kan pasti kayak hati kita tuh ikut sakit ya, walaupun kita nggak kenal sama anak kecil itu. Karena kan gimana ya, namanya anak kecil masih polos, terus habis itu ya harusnya di-treat dengan baik dong, yang namanya anak-anak gitu. Tapi ada sebuah kejadian di daerah Montebello, Italia, yang menimpa seorang anak kecil dengan kulit albino. Kalian tahu kan kulit albino atau albino itu adalah situasi di mana pigmen di tubuh kita itu jumlahnya tidak sebanyak seharusnya gitu, karena kekurangan pigmen. Jadi badan kita tuh semuanya putih, dari rambut biasanya putih juga, terus bulu mata putih, kulit putih, yang putih benar-benar putih. Nah, di zaman dulu di Italia itu kalau ada seorang yang albino itu dia akan dikucilkan. Kenapa? Karena kan orang zaman dulu pikirannya tuh masih terpengaruh sama sesuatu hal yang mistis lah, terus sihir lah. Jadi kalau ada yang albino itu pasti dibilangnya ini terkena kutukan atau dia ini pasti keturunan penyihir, seperti itu. Jadi di zaman dulu kalau ada anak kecil yang menderita albino, dia akan diasingkan atau mungkin the worst-nya adalah terkena hukuman mati. Ya oke lah, itu memang benar-benar gak make sense kalau di zaman sekarang. Tapi zaman dulu pendidikan terus wawasan orang belum seluas sekarang, ya kan? Jadi di Montebello itu kurang lebih di provinsi Rimini. Nah, ada sebuah kastil milik keluarga Malatesta. Keluarga Malatesta ini memiliki seorang anak perempuan yang cantik bernama Gwendalina. Jadi Gwendalina Malatesta gitu ya namanya. Nah, Gwendalina ini mengidap albino. Benar nggak ya kalau aku bilang mengidap? Karena apakah itu penyakit? Menurutku kok bukan ya gitu. Jadi correct me if I'm wrong please, okay? Nah, Gwendalina ini dia ini adalah seorang albino. Jadi pada waktu itu orang tuanya sangat takut kalau Gwendalina ini akan diambil dan dibunuh atau diasingkan. Jadi orang tuanya menyembunyikan Gwendalina di kastil milik mereka yang berada di Montebello ini. Nah, sebenarnya sebelum menyembunyikan Gwendalina, mereka tuh udah melakukan berbagai usaha kayak mencoba coloring rambut. Tapi kalau dulu kan nggak ada nih hair coloring kayak sekarang gitu yang udah bagus, terus hasilnya lebih tahan lama. Kalau zaman dulu kan pasti pakai ramuan herbal, entah dari tumbuh-tumbuhan yang ditumbuk. Alih-alih si Gwendalina ini tampak seperti orang biasa, malah rambutnya itu berwarna kebiruan gitu. Jadi pas kena matahari itu rambut dia tuh jadi berkilau-kilau kebiruan, dan karena dia putih kan jadi makin kontras ya, jadi makin kelihatan lah. Nah, karena kejadian ini maka Gwendalina jadi dikenal dengan nama Azzurina. Azzurina sendiri diambil dari kata azzurra yang berarti biru. Kalau Azzurina berarti si kecil yang berwarna kebiruan. Begitu. Jadi mulai sekarang kita panggil Gwendalina dengan Azzurina, oke? Nah, suatu malam kan Azzurina ini ditaruh di kastil sendirian ya. Ya nggak sendiri banget, tapi ada pelayan-pelayannya juga. Suatu hari ada badai dan hujan yang lebat dan setelah itu Azzurina hilang.
nggak ada yang tahu dia kemana, dia kabarnya gimana, hilang gitu aja. Nggak ada yang tahu apakah dia masih hidup, nggak ada yang tahu apakah dia meninggal karena tubuhnya nggak pernah ditemukan. Terus setelah Azurina hilang, orang tuanya pun mencari dong, tapi memang nggak pernah diketemukan. Banyak yang percaya kalau pada waktu badai itu Azurina tidak sengaja jatuh dari kastil kan kalau kastil biasa ya kayak dikelilingi parit besar. Jadi ada yang bilang kemungkinan Azurina itu lagi dia sering banget main bola. Nah, kemungkinan bolanya kepental keluar, terus si Azurina pengen ambil tapi dia malah jatuh ke parit itu, terus kedorong arus, makanya nggak pernah ditemukan. Tapi ada juga orang yang bilang bahwa bisa jadi orang tua Azurina sendirilah yang membunuh Azurina dengan cara menyamar sebagai tentara atau petugas yang tugasnya tuh menjaga Azurina gitu. Setelah kejadian ini, banyak sekali kejadian-kejadian misterius yang nggak bisa dijelaskan dan terjadi di Kastil Montebello. FYI, sebagai informasi aja, Kastil Montebello masih ada sampai sekarang dan dibuka untuk umum sebagai salah satu tujuan wisata. Tentu aja udah nggak ada ya keluarganya Azurina, udah nggak tinggal di situ lagi. Kejadian-kejadian aneh yang terjadi di Kastil Montebello ini antara lain adalah suara anak kecil nangis, terus suara anak kecil ketawa, terus suara anak kecil lari-larian atau main bola. Jadi sepertinya itu adalah hantu dari Azurina yang kini mendiami Kastil Montebello. Tapi ceritanya nggak sampai di situ aja. Kenapa? Karena misteri dari hantu Azurina di Kastil Montebello ini nyaris banget bisa dibuktikan. Kenapa? Karena pada tahun 1990, seorang peneliti mencoba untuk merekam suara-suara aneh yang ada di kastil tersebut. Dan hasilnya mereka bisa merekam suara ketawanya Azurina. Dan untuk pertama kalinya di tahun 1990, peneliti ini memperdengarkan suara tawa Azurina ke turis atau pengunjung-pengunjung dari Kastil Montebello. Biar makin merinding pas lagi tur, ya kan? Sambil tur, sambil jalan, sambil merasakan bulu kuduk berdiri, dengar suara anak kecil ketawa-ketawa. Oke. Belum selesai lagi sampai di situ. Di tahun 1995, Universitas Bologna melakukan penelitian lagi terhadap kasus Azurina ini atau misteri hantu Azurina di Kastil Montebello. Dan hasilnya mereka berhasil merekam suara langkah-langkah kaki yang berlari-lari mengejar bola, suara pantulan bola, kemudian suara lonceng, dan suara lirih Azurina yang memanggil ibunya, Madre. Tidak berhenti di situ saja, 5 tahun kemudian ada lagi penelitian yang meneliti Kastil Montebello ini dan hasilnya adalah suara rekaman tangisan Azurina di tengah badai. Padahal pas ngerekamnya pas nggak badai ya, tapi pas mereka ngerekam tuh yang kerekam justru suara tangisan di kala badai gitu. Dan fenomena Azurina ini terjadi setiap 5 tahun sekali. So kalau kalian berencana untuk mengalami sendiri kejadian di Kastil Montebello, kalian hitung aja nih dari 90, 95, 2000, terus kelipatan 5 tahun kemudian itu kapan? Begitu. Jadi apakah kalian percaya bahwa cerita tentang hantu si kecil Azurina ini nyata? Apakah kalian tertarik untuk ke Kastil Montebello dan membuktikan sendiri suara-suara yang terjadi di sana? Gimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah.
So guys, that's the video for today. I hope you enjoy it. And if you like this video, don't forget to subscribe, like, and share. Ciao!